bergabung kembali para pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap stay di rumah ya. Dan kalaupun mungkin ada yang karena kewajiban, aturan, kebutuhan sehingga harus keluar dan hal-hal yang tidak terwakilkan, tentu saja banyak protokol pengamanan yang kemudian bisa kita lakukan untuk memutus rantai virus corona ketika pulang ke rumah. Nanti kita bagi informasinya, karena tema kita juga menarik sekali hari ini saudara, seputar kartu tani untuk kesejahteraan petani. Baik, dari studio saat ini bersama saya saudara ada Bapak Kepala Bidang Pertanian, ada Bapak Adam Bashir, SPMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Pak dijelaskan kepada pemirsa di rumah, pemirsa kita seputar adanya problem. Terima kasih. Pada dasarnya pasukan ini inovasi nasional dari Kementerian Pertanian, di mana masih dimulai tahun 2017 diadakan sosialisasi untuk seluruh Indonesia. Jadi sosialisasi ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia yang disponsori oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota kerjasama dengan bank yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dan bank yang masuk di dalam permohonan kartu tani ini adalah bank-bank pemerintah dalam dan tergabung dalam himpunan bank pemerintah dalam. Jadi kedepannya petani yang ada termasuk di Prepare tahun 2021 sudah diwajibkan untuk menggunakan kartu tani dalam hal penembusan pupuk bersubsidi. Sebenarnya tahun 2020 sudah disyaratkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi karena sesuatu dan hal persoalan teknis, bukan hanya di Parepare yang belum melaksanakan kartu tani, tetapi 80% petani di seluruh Indonesia belum melaksanakan pemakaian kartu tani. Tetapi diupayakan 2021 nanti sudah memakai kartu tani. Jadi untuk Parepare sekarang ini sementara proses pengumpulan kartu tani oleh bank pelaksana, salah satu bank pemerintah yang ditunjuk, dan bank pemerintah yang ditunjuk itu memang sudah dibagi dari kementerian bahwa bank A di daerah ini, di selatan, bank B di daerah ini, di selatan. Begitu pula di seluruh Indonesia. Oke. Tapi kalau kartu menyusul sisanya secara berproses. Jadi kartu tani nanti yang ada di Parepare ini merupakan kartu tani yang melalui beberapa proses, di mana prosesnya itu nanti dan sedang berjalan ini adalah melalui penginputan data oleh tim entry, ada yang namanya tim entry data RDKK yang dulunya diberi nama RDKK manual, dalam arti rencana definitif kebutuhan kelompok. Untuk 2021 kita sudah melaksanakan penginputan melalui RDKK melalui sistem yang dibangun oleh Kementerian Pertanian. Di dalamnya ini ada beberapa kementerian yang terlibat, termasuk Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini yang menangani KTP dan KK. Jadi data itu harus sama dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal yang menangani KTP elektronik. Sedikit saja ada kesalahan 1 digit, dia tidak bisa mengeluarkan data yang valid. Oke, ya. Oke, paham sampai sini Pak. Ya. Ini kemudian pertanyaan adalah dengan segala regulasi yang kemudian akan diberlakukan gitu ya. Ini kan kartu tani untuk kesejahteraan petani. Petani bertanya dong ya, apa bedanya kemudian dulu yang tidak pakai kartu dan setelah menjadi kartu? Apa keunggulan, apa benefit, apa ya keuntungan yang akan dirasakan oleh para petani kita pra dan pasca mendapatkan? Jadi keuntungan memakai kartu tani
petani sudah memastikan bahwa dia akan mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian adalah data yang harus dialokasikan pupuk untuk daerah, misalnya Pare-Pare. Setelah ada penginputan data dari tim entry ERDKK, sudah diketahui bahwa jumlah kebutuhan pupuk untuk kota Pare-Pare misal dalam 1 tahun 2 musim tanam 500 ton pupuk urea, pemerintah memastikan terpenuhi 500 ton urea. Jadi kalau sebelum memakai kartu tani, bisa saja seorang petani A mengambil jatah seorang petani B, karena dia secara manual. Jadi kedepannya memakai kartu tani, di dalam kartu tani itu sudah ada kuota pupuk yang dimiliki oleh seorang petani di dalam kartu itu. Misalnya dia memiliki 1 hektar sawah, kebutuhan pupuk untuk 1 musim tanam misalnya pupuk urea 200 kg. Jadi di dalam kartunya itu nanti pada saat dia ada di kios tani, dia akan memberikan kartu taninya itu kepada petugas kios tani untuk dilihat dulu berapa kuota pupuk yang tersedia dalam kartu tani tersebut. Kalau selama ini manual, sisa membawa RDKK manual, kemudian datang di kios tani menunjuk bahwa si A ini adalah keluarga saya mau ambil jatahnya. Kalau kedepannya nanti tidak, yang dilayani adalah hanya yang memiliki kartu tani. Ada kartu, ada pupuk. Ada kartu, ada pupuk. Kemudian yang dapat memiliki kartu tani, salah satu persyaratannya adalah setiap petani yang masuk anggota kelompok tani. Yang tidak masuk anggota kelompok tani tidak bakalan dapat pupuk. Disinilah pemerintah dapat mengontrol kebutuhan pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi. Maksudnya tadi Pak, maaf, masuk anggota kelompok tani, ini tidak tercover untuk mendapatkan kartu tani, tidak Pak? Yang tidak masuk anggota kelompok tani tidak didata oleh penyuluhnya yang ada di wilayah itu. Tidak apa yang menyebabkan kan kita tidak boleh melakukan keistimewaan untuk petani tertentu gitu kan? Nah, bagaimana kemudian kenapa petani-petani ada yang tidak masuk dalam anggota? Ya. Mereka mandiri atau bagaimana begitu? Selama ini petani tidak masuk anggota kelompok tani, salah satu kelompok, karena merasa bahwa biar tidak masuk anggota tetap dapat pupuk. Oke. Karena dia beli pupuk secara manual, kemudian mengambil jatah kemanakan, keponakan, saudara, satu kali diambil. Sebentar ini, begitu mau ambil pupuk digesek berapa kotanya, keluar, silahkan ambil. Kalau mau ambil pupuk tanpa kartu tani ke depannya, tidak dapat pupuk. Teradministrasi jadinya ya? Ya. Jadi yang punya kartu tani nanti ke depannya tidak sembarang, karena banyak proses yang harus dilalui. Dia harus bekerja sama dan melaporkan diri kepada penyuluh pertanian lapangannya yang ada di wilayah itu. Karena salah seorang penyuluh itu nanti membawahi wilayah kelurahan, satu kelurahan. Dan dia sudah tahu bahwa ini adalah anggota kelompok tani, ini yang bukan. Jadi sekarang penyuluh kami di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan di Pare-Pare, Dinas PKP, gencar melakukan sosialisasi dan turun ke lapangan memberitahukan kepada para petani yang tidak masuk kelompok tani agar masuk kepada anggota kelompok tani, bergabung di kelompok yang sudah ada. Kalau memenuhi syarat bisa dibentuk kelompok sendiri, tapi kalau tidak, yang belum lengkap, yang berdekatan wilayah tempat tinggalnya, lokasi lahan sawahnya, dia bergabung di kelompok yang sudah ada, agar memastikan nanti setiap entry data, pemasukan data, dia dapat tercover dan dapat diterbitkan kartu taninya. Oke. Tapi ini kemudian paling tidak ini adalah terobosan yang memudahkan yang pasti, jangan sampai menjadi hal lagi bahwa aduh disulit-sulitkan, padahal sebenarnya
carikan cara Iya. untuk lebih simpel demikian Iya. Pak ya. Iya. Iya. Oke, baik, nanti kita bergabung lagi saudara, karena saat lagi juga akan ada dari kelompok informasi masyarakat Kim Lemoy akan bergabung bersama kita. Tetaplah bersama kami. Kenapa puasa sembarangan? Harusnya sudah tahu sudah puasa, sudah masalah yang benar. Mikir kok, walaupun beda dengan Indonesia lagi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air seperlunya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik saudara, kembali bersama kami seputar kartu tani yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dan kelompok informasi masyarakat Lemoy atau Kim Lemoy saat ini sudah bergabung sama saya. Ada Bapak Lasenang, senang sekali bisa bertemu kembali Pak Lasenang. Saya kalau lihat Pak Senang juga ikut bahagia ya. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita membahas tema kita hari ini, saya ingin tahu dulu dong bagaimana kabar masyarakat di Lemoy sana Pak. Boleh dikabarkan kepada pemirsa di rumah? Ya, terima kasih. Alhamdulillah masyarakat di Lemoy sekarang ini dalam situasi antisipasi penyakit yang merebak ya di kota Parepare, di seluruh dunia mungkin. Kalau masyarakat kami di Kelurahan Lemoy ini, alhamdulillah aktivitas mereka tidak terbatasi karena sekarang musim panennya di Kelurahan Lemoy. Jadi para petani antusias sendiri ke sawah, apalagi sekarang ini musim panen jaga burung. Jadi dia tidak pusing masalah penyakit ini. Dia tidak bisa tinggal di rumah juga karena kasihan lahan pertanian kami kan sekarang lagi panen. Jadi jaga burung, nggak bisa tinggalkan rumah juga. Nggak boleh tinggal di rumah. Baik. Nah ini kan mungkin karena kebutuhan dan memang kewajiban ya pekerjaan gitu. Tapi sebagai perwakilan dari Kim perpanjangan tangan pemerintah ini Pak Lasenang, bagaimana kemudian bentuk pengamanan? Nggak apa-apa sih kalau mungkin mau tidak mau ya keluar rumah, tapi bagaimana, apakah seperti bawa pakai masker atau apa untuk pengamanan memutus ini?
sana kan pasti pulang ke rumah nanti virusnya ini gimana? Ya, alhamdulillah kami sebagai KIM di kelurahan, kemudian ada juga pemerintah setempat, kami aktif bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kantikmas untuk sosialisasi tentang APD. Jadi kami selalu sosialisasi kegunaan APD bagi masyarakat, terutama sekarang ini adalah masker. Jadi masyarakat kami yang bekerja di sawah ya rata-rata menggunakan masker, walaupun itu sepertinya terpaksa menggunakan masker. Ada yang tidak terbiasa menggunakan masker. Ya tapi kan kalau pakai ngasih pupuk selama ini Pak pakai masker apa enggak nih? Kalau penyebaran pupuk enggak ya, enggak pakai masker. Cuma kalau dia menggunakan pestisida itu dari dulu kami sosialisasikan untuk menggunakan masker. Di samping penyakit yang masuk itu kan juga ada hawa racun yang bisa dia hisap. Jadi pestisida itu sangat mengganggu bagi kesehatan kalau tidak menggunakan dengan masker. Oke, baik. Nah, tadi Pak Senang ini ada inovasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah kita dan rencana juga akan diterapkan di Kota Parepare 2021 mendatang tentang akhirnya kartu tani. Bagaimana Pak Senang mewakili teman-teman petani? Ya, bersyukur ya, kami sebagai petani bersyukur dengan adanya kartu tani ini yang memang dari sudah 2017 ya, ada dari Dinas PKP sudah mengadakan sosialisasi. Namun kendalanya bagi masyarakat petani sebagian itu yang disampaikan oleh Kabid Pertanian tadi itu masih banyak petani yang belum masuk kelompok. Jadi di situ mungkin kendala. Kemudian yang di dalam kelompok tani ini sesuai dengan sosialisasi kemarin itu terbatas hanya 2 hektar per petani. Jadi petani kami juga ada yang mengeluhkan, ada juga yang senang. Yang mengeluhkan ini terutama yang lebih dari 2 hektar lahannya. Oke, jadi ini apa namanya kuota pemberian pupuk Yeah. hanya 2 hektar per petani? Ada 2 hektar per kartu. Per kartu? Per kartu Oke. tani. Jadi kendalanya itu yang ada rata-rata kan petani di kelurahan kami itu adalah penggarap. Ada yang menggarap 1 hektar, kemudian ada yang memiliki kebun jagung. Nah, rata-rata kebun jagung ini ada yang memiliki menggarap sampai dengan 3 hektar. Jadi disitulah dia permasalahannya bagaimana dengan yang 1 hektar ini. Nah, pupuk bersubsidi itu kan ditanggung oleh kartu tani. Dan di luar dari kartu tani itu adalah pupuk yang non subsidi. Harga lebih 2 kali lipat harga dari harga subsidi. Mungkin itu yang dikeluhkan oleh petani. Oke, baik. Jadi ini Pak, ini sebenarnya bukan kendala, tapi lebih tepat adalah tantangan. Kita jangan jadikan itu masalah, tapi tantangan bagaimana dari pihak Dinas Pertanian sendiri menyikapi apa yang sudah disampaikan dari tim sendiri, Pak? Silakan. Terima kasih. Saya kira dari Kementerian Pertanian sudah mengkalkulasi bahwa pemakaian kartu tani ini hanya untuk 2 hektar per orang per komoditi. Lebih dari itu berarti pemerintah harus menambah subsidi. Kalau misalnya selama ini harga pupuk subsidi hanya 1.800 per kilogram untuk urea, 2.300 Harus naik ya? 2.300 NPK. Oh, ya, oke. sub urea ya. Kemudian kalau harga pupuk non subsidi sekitar 5.800 6.000. Jadi begitu banyak, berapa triliun itu pemerintah pusat harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan mensubsidi kebutuhan pupuk petani kita. Melebihi dari 2 hektar per musim per petani, berarti pembengkakan. Tetapi tergantung dari pemerintah pusat, apakah nanti ada regulasi bahwa lebih dari 2 hektar atau tidak. Kita hanya menunggu regulasi, hanya melaksanakan regulasi dari pusat. Oke, tapi kan dengan paling tidak 2 hektar ini cukup membantu. Ya, Saya kira cukup membantu. Kalau misalnya punya 4 hektar ya 2 hektar ini kan nggak dipikirkan lagi karena sudah ada subsidi. Dianggap bahwa sebenarnya kalau melebihi dari 2 hektar seorang petani pemilik itu sebenarnya sudah dianggap orang banyak duitnya ini. Bisa mau disubsidi dong orang yang banyak duitnya. Logika ya, logikanya mungkin. Iya, ini alam pemikiran saya. Ya, sepakat.
Nah, baik, kemudian ini juga sebenarnya tantangan tersendiri buat kita juga tempat tadi diutarakan Bapak adalah teman-teman petani yang tidak masuk kelompok petani. Bagaimana ini Pak Lasenang sebagai salah satu mungkin bisa dikatakan nih kepala suku kalau yang belum terdata di kelompok tani ya memang banyak. Kami dari kemarin-kemarin sudah menyampaikan ke masyarakat, ayo silahkan bentuk kelompok tani. Tapi banyak juga yang tidak menganggap serius. Jadi yang dihadapi oleh penyuluh-penyuluh itu adalah susahnya mengajak petani ini untuk berkelompok. Padahal ini adalah keuntungan bagi mereka sendiri. Ya, yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, petani itu tidak boleh membuat kelompok, tidak membentuk kelompok karena mudahnya mendapatkan pupuk. Nah, sekarang ini kalau tidak memiliki kartu tani, mungkin tahun 2021 nanti kalau tidak memiliki kartu tani, mereka akan sulit mendapatkan pupuk. Jadi kami juga mengharapkan kepada Dinas PKP dan penyuluh lapangan supaya membantu kami ini mengajak para petani untuk membentuk kelompok tani. Oke, baik. Terima kasih Pak Lasenang sudah bersama kami. Dan saudara, kita jeda dulu. Kita akan bergabung lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di TV Bedale. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi? Iya, tidak pakai helm Mi. Ay, satu di helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Apa tadi kita cerita di depan kantor? Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax ini.
meningkatkan kesejahteraan para petani terkhususnya di Kota Parepare. Sudah kembali saat ini kita ucapkan selamat datang petugas entry yang juga merupakan penyuluh ya daripada Dinas Pertanian, Ibu Nur Haida. Selamat datang. Baik, langsung saja dijelaskan kepada kami. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman penyuluh dan petugas entry ERDKK yang sebanyak 16 orang menyampaikan bahwa tugas kami adalah mengumpulkan data-data dari petani yang ada di Kota Parepare yang berasal dari penyuluh dari setiap WKPP. Data-data tersebut menyangkut nama petani, kemudian nama kelompok, lalu nomor KTP, nama ibu kandung, alamat, tanggal lahir. Jadi itu data-data inti yang harus dimiliki oleh anggota kelompok tani untuk kemudian kami input dalam server yang terhubung langsung ke Kementerian Pertanian. Data-data ini tidak boleh sama, jadi setiap petani hanya memiliki satu data. Data ini yang kemudian nantinya digunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menghitung kuota pupuk yang akan diserahkan ke WKPP atau ke ibu kota kabupaten atau kota. Jadi tidak ada lagi kelebihan atau kekurangan yang akan didapatkan oleh petani. Tapi jadi data itu sesuai kuota pupuk itu sesuai dengan data yang telah dikirim ke server Kementerian Pertanian. Oke, baik. Nah, kemudian ini Pak, data-data ini kan pastinya berkesinambungan ya, saya dikatakan daripada mungkin ada pihak stakeholder terkait, bukan cuma dari Dinas Pertanian, mungkin dari Dukcapil barangkali atau apa, sehingga diberikan kartu tani ini. Tapi ini kartu tani sendiri Bu ya, adakah spesifikasi khusus selain daripada tadi masuk kelompok tani, apakah juga masuk kategori keluarga miskin atau misalnya kan kayak gitu sekarang kalau istilah kartu-kartu gitu ya? Mohon penjelasan. Iya, jadi kartu tani ini hanya mendata kurang lebih maksimal 2 hektar lahan. Jadi selebihnya itu tidak lagi terinput dalam kartu tani. Terlepas dia mampu tidak mampu? Iya. Oke. Dan tadi sudah dijelaskan Pak 263 kartu yang sudah tercetak. Iya. Untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama, dan rencananya nanti akan digelontorkan ke masyarakat tahun ini atau 2021 menunggu stepnya di mana? Iya. Untuk kartu tani kedepannya sekarang ini sementara terproses. Jadi di data ERDKK yang diolah oleh teman-teman dari entry data ERDKK sekarang sudah berjumlah 1.485 petani yang terdata di ERDKK. Berarti nanti semua, Pak, ya, karena petani yang belum terdaftar itu berarti tidak ada di dalam 1.485 ini. Ya. Tetapi ini sudah ada perkembangan seperti yang saya katakan tadi, bahwa petani yang tidak berkelompok masuk kelompok sudah berminat masuk kelompok, karena sekarang yang dipakai secara manual saja adalah data dari ERDKK yang diprint dari Kementerian Pertanian yang diolah oleh teman kita dari tim entry. Jadi yang tidak ada namanya di ERDKK setelah terprint tidak dapat pupuk. Makanya yang tidak berkelompok sekarang sudah mulai berkelompok, dan setiap tanggal 20 terbuka sistem. Ya, 20 sampai 25. Mulai kapan ya Pak? Mulai tahun ini. Mulai tahun lalu. Ini kan per tahap ya? Iya. Oke. Maksudnya tahun lalu bagaimana Pak? Tahun lalu itu setiap tanggal 20 sampai tanggal 25 itu server terbuka, jadi petugas entry bisa menginput data nama-nama anggota kelompok atau nama-nama anggota kelompok baru yang belum terdata di kelompok. Oke, belum. Oke, paham. Tadi penjelasan Bapak di segmen sebelumnya bahwa ini diperuntukkan tahun 2021, tapi ternyata dari tahun lalu sudah dilakukan pendataan. Iya. Oke, pendataan dari sudah, tahun 2018. Oke, paham. Pendataan sudah dilakukan, tapi bentuk subsidinya belum? Atau sudah? Sudah. Oke, baik. Jadi setiap tanggal 20
sampai tanggal 25 5 hari ya, itu server terbuka setiap bulannya kami bertugas untuk menginput data masuk ke sistem. Iya, kekurangan data petani yang tidak lengkap, kemudian bulan berikutnya sudah lengkap, itu kami input kembali. Iya, jadi petani yang sudah berkelompok itu sudah bisa masuk dalam sistem dan sudah bisa dapat pupuk. Oke, baik. Ini kan sebenarnya saya sedikit mengulang lagi sebenarnya. Ini dikatakan Ibu Nurheda bahwa sebenarnya proses pendataan sudah dilakukan dari tahun lalu. Iya, kemudian ini sudah berjalan dan dilakukan setiap 5 hari dalam tiap bulan. Iya. Dan ini bertahap ya. Iya. Bertahap. Oke, dari 1.485 petani, ini terdata semuanya sudah? Belum? Yang masuk dalam sistem itu. Iya. Tapi jumlah kartu saat ini baru 263, atau ada perubahan kenaikan jumlah kartu misalnya? Apakah ada? Untuk tahap pertama pencetakan itu. Jadi nanti data yang dari kementerian itu lagi dibawa ke pihak bank, kemudian bank akan mencetak untuk tahap berikutnya. Kalau boleh tahu ini sudah masuk tahap keberapa? Ini baru untuk pare-pare pencetakan baru tahap pertama. Oke, baru tahap pertama. Dan rencananya tahap kedua akan dilakukan sekitaran bulan berapa itu? Tahap kedua itu menyesuaikan kesiapan dari pihak bank. Iya. Iya. Karena data kami sudah kirim ke kementerian. Jadi nantinya pihak bank yang akan menyesuaikan, mengecek kembali apa ada kekurangan atau ada kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pihak entry. Oke, jadi yang pasti 1.485 nanti akan tercover semuanya ya? Hanya bertahap saja? Insya Allah sesuai dengan luas lahan dan kebutuhan dari petani. Meskipun sebenarnya sudah dipatok bahwa hanya diakomodir 2 hektar saja. Iya. Tapi saya kira ini juga sudah 2 hektar maksimal. 2 hektar per petani ya? Iya. 2 hektar maksimal untuk petani. Tapi saya kira itu juga cukup membantu. Kalau ada punya 10 hektar pasti orang kaya nggak perlu. Iya, betul sekali. Logikanya gitu ya. Kalau saya gitu ya, wah saya 2 hektar, tanahnya 10 hektar, dan itu berarti nggak perlu disuruh. Malah nggak perlu kasih aja yang lebih membutuhkan gitu ya. Jangan jadi masalah kemudian. Baik, yang terakhir barangkali kita sudah sampai di penghujung acara, bagaimana kemudian ini kan ada tahap administrasi dan saya kira tadi inovasi ini justru lebih membuat lebih simpel, lebih mudah, lebih terstruktur, tidak lagi yang mengambil jatah sepupunya, jatah iparnya, jatah orang, tapi benar-benar sesuai tupoksi dan hak masing-masing. Silakan, Bu Nurheda. Jadi dengan adanya kartu tani ini, kami berharap bahwa petani tidak ada lagi yang merasa terabaikan terkait masalah pupuk. Jadi petani itu akan mendapatkan pupuk sesuai dengan kuota luas lahan yang dimiliki. Jadi tidak ada lagi nanti yang dikatakan kelangkaan pupuk. Tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Jadi petani kami harapkan dalam berusaha tani bisa lebih meningkatkan produksi dan meningkatkan produktivitas lahannya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, yang terakhir barangkali Bapak Kepala Bidang Pertanian ada yang disampaikan kepada pemirsa rumah dan khusus masyarakat tani di Kota Parepare. Terima kasih. Jadi himbauan saya sebagai Kepala Bidang Pertanian kepada teman-teman saudara-saudara petani yang ada di wilayahnya, di daerah pertanian, supaya masuk sebagai anggota kelompok tani untuk menjamin ketersediaan pupuk yang akan dipakai ke depannya. Karena kapan tidak masuk sebagai anggota kelompok tani, berarti nanti tidak dapat jatah kuota pupuk bersubsidi. Jadi sudah lumayan ada penambahan ini dari 1.250 sampai 1.300 yang awalnya kartu yang ada data, tetapi setelah diadakan sosialisasi oleh teman-teman penyuluh di lapangan, ada penambahan setiap tanggal 20 sampai 25 ada terbuka server, ada penambahan dari teman-teman kita selama ini tidak berkelompok, akhirnya masuk kelompok atau membentuk kelompok. Meningkatkan silaturahminya ya. Bisa saya tambahkan sedikit. Jadi terima kasih bisa saya tambahkan di sini kepada para petani, teman-teman petani, tolong jika petugas atau penyuluh
datang ke lokasi meminta data atau meminta KTP dan kartu keluarga, tolong diberikan karena ini untuk melengkapi kebutuhan data dari ERDKK bapak-bapak dan ibu-ibu petani. Jadi kalau datanya tidak lengkap, maka server ke kementerian juga itu akan menolak. Jadi itu mungkin yang penting sekali karena kendala di lapangan biasanya penyuluh kita sudah turun ke lapangan untuk meminta data, tapi kadang-kadang data yang diserahkan itu tidak lengkap. Jadi saya sampaikan kembali bahwa KTP dan KK itu sangat penting kami butuhkan untuk menginput data ERDKK daripada ibu-ibu, bapak-bapak petani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Petugas Entry tadi, Ibu Nur Heda sudah bergabung menyampaikan informasi buat kita. Dan semoga ini menjadi untuk menjadi perhatian bersama Ibu Adina terkhusus untuk masyarakat petani yang mungkin saat ini sudah menyaksikan BPP Doli. Dan terima kasih Pak Kabir, terima kasih ke Bapak Lasena. Salam buat teman-teman di sana ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Saya ke sana lagi Pak ya. Terima kasih sekali lagi, sukses, jaga kesehatan Ibu-ibu. Terima Bapak. kasih. Semoga kita bisa melalui ini dengan baik dan kita bisa melaksanakan rutinitas kita seperti biasa lagi seperti kemarin ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam.